Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi emosi wajah menggunakan metode Logistic Regression dan juga Gray Level Co-occurrence Metric atau GLCM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Naila Reina Widyastri Sergar dengan NIM akhir 001. Kenalkan, saya Sumra Pruliarta dengan akhiran NIM 004. Kenalkan, saya Iwayan Diastara Sudarmawan dengan NIM 2408561025. Saya Igusti Ajitana Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 049. Kenalkan, saya Putu Heka Saputra dengan NIM akhir 114. Baiklah, ada pun yang melatar belakangi kami dalam penelitian ini, yakni teknologi Facial Emotion Recognition atau FER, memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Namun, masih dihadapkan pada tantangan pengenalan visual seperti variasi pencahayaan, occlusion, dan kemiripan antar ekspresi. Meskipun metode deep learning seperti CNN menawarkan performa tinggi dalam mengatasi hal ini, namun penggunaannya terkendala oleh beban komputasi yang berat dan kebutuhan data yang besar. Selain itu, ada pula metode Super Vector Machine atau SVM, dan K-nearest neighbor atau KNN dan Random Forest. Sebagai alternatif yang lebih efisien, penelitian ini mengusulkan penggunaan machine learning konvensional dengan menggabungkan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM untuk mengekstraksi fitur, tekstur wajah, dan logistic regression sebagai model klasifikasi. Nah, kombinasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem pengenalan emosi yang akurat, namun dengan kompleksitas komputasi yang jauh lebih ringan dibandingkan pendekatan deep learning. Baiknya, selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama ada tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni membangun pipeline klasifikasi emosi wajah yang meliputi preprosesi citra, ekstraksi fitur GLCM, serta pelatihan dan evaluasi logistic regression pada dataset FER 2013. Lalu yang kedua ada mengevaluasi variasi parameter GLCM dengan membandingkan level kuantisasi 8, 16, dan 32, serta strategi agregasi yakni mean versus concatenation untuk menentukan konfigurasi terbaik. Lalu yang ketiga ada menganalisis kemampuan dan keterbatasan representasi GLCM serta model linear dalam konteks FER 2013, dan yang terakhir untuk membangun aplikasi prediksi emosi yang dapat digunakan secara interaktif. Lalu yang kedua ada asumsi. Adapun asumsi di penelitian ini yakni yang pertama, gambar dalam dataset diasumsikan telah dalam format grayscale 48x48 pixel sesuai spesifikasi FER 2013 sehingga tahap deteksi dan alignment wajah tidak diperlukan pada data training. Lalu, fitur statistik tekstur GLCM diasumsikan mampu menangkap sebagian karakteristik visual. Dan yang ketiga, pembagian data train atau dataset mengikuti data FER 2013 dan diasumsikan merepresentasikan distribusi yang cukup beragam untuk setiap kelas emosi. Lalu yang terakhir ada batasan masalah, yakni yang pertama, klasifikasi dibatasi pada 4 kelas emosi yakni angry, happy, sad, dan surprise. Lalu fitur utama terbatas pada 4 properti GLCM dengan variasi pada parameter level kuantisasi dan strategi agregasi. Lalu yang ketiga, model utama yang dievaluasi adalah logistic regression, di mana model SVM di sini hanya digunakan sebagai pembanding dalam eksperimen tambahan. Lalu yang terakhir ada evaluasi menggunakan split train dan tes statis mengikuti struktur direktori FER 2013 tanpa fault proof validation. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan empirisnya. Di sini ada jurnal pertama itu analisis performa algoritma K-nearest neighbor dalam klasifikasi penyakit tumor otak. Ditulis oleh Komang Gede, Bagus David Aditya, dan Iwayan Santiasa pada tahun 2024. Mana di sini membahas kasus klasifikasi penyakit tumor otak untuk deteksi dini. Mana datasetnya ini itu brain tumor classification dari Kaggle.com berupa 270 citra medis, mana 135 gliotumor dan 135 no tumor. Nah, metodenya sini itu adalah grayscale dan resize pada 200x200 pixel. Ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM, kontras, entropi, homogenitas, dan energi. Dan juga ada klarifikasi menggunakan K-nearest neighbor itu KNN. Di sini evaluasi confusion metrik dan evaluasi akurasi berdasarkan pengujian parameter jarak terdekat atau nilai KOT. Itu diuji pada K sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, hasil sini performa terbaik dicapai pada K sama dengan 3 dengan akurasi 81%. Performa terendah terjadi pada K sama dengan 7 dengan akurasi 66%. Secara rata-rata dari seluruh skenario pengujian, akurasi mencapai 72,8%. Selanjutnya pada jurnal kedua, sini ada Facial Expression Recognition, Machine Learning, Algoritma, and Features Extraction Techniques. Mana di sini ditulis oleh Adel Muhammad Nasser Hussein, dan Faiz Al-Alawi pada tahun 2023. Mana kasus ini membahas pengenalan otomatis 7 ekspresi wajah manusia yang meliputi terkejut, takut, ejekan, jijik, marah, bahagia, dan juga sedih. Nah, dataset ini itu publik vers 2013 yang terdiri dari 35.887.000 citra. Pembagiannya 70% data latih dan 30% data uji. Nah, metode sini itu grayscale, spekulasi histogram, resize 20x20. Nah, ekstraksi ciri ini digabung menggunakan visual component analysis dan juga GLCM. Lalu dikualifikasikan dengan logistic regression, random forest, dan adabus. Evaluasi sini itu adalah precision, recall, akurasi, dan F1 score. Di sini hasilnya itu model random forest itu mencapai hasil tertinggi dengan tingkat kesuksesan 61%, akurasi 45%,
Recall 45% dan F1 score itu adalah 0,49. Hal ini menunjukkan RF lebih unggul dibandingkan algoritma LR dan juga ada boost pada data tersebut. Ini pada jurnal ketiga, di sini ada Interpretable Multi-Center Machine Learning Model Driven by Facial Image Feature for Non-Invasive Early Assessment of Lung Cancer. Mana ditulis oleh Yulin Shi et al. Pada tahun 2026. Nah, kasus ini membahas penilaian risiko awal dan diagnosis tambahan kanker paru secara non-invasif menggunakan indikator fitur gambar wajah. Nah, datasetnya sini itu multicenter menggunakan 2.299 peserta untuk training dan 1.171 peserta untuk external validation yang terdiri atas pasien nodul paru jinak dan kanker paru. Nah, metode sini itu ekstraksi 124 fitur gambar wajah, tekstur GLCM, dan ruang warna itu RGB, ASP, Lab, dan IECR GB. Nah, model dibangun menggunakan XGBoost, Like GBM, SVM, dan GDPD. Nah, dibantu metode interpretasi SEP. Evaluasinya sini akurasi, precision, sensitivity, specific, F1 score, AUC, AP, Beer score, Fourier kalibrasi, decision course analysis to DCA, serta validasi eksternal independen. Mana hasilnya jurnal ini itu model XGBoost memberikan hasil terbaik dengan AUC 0,900 yaitu pengujian internal dan 0,906 itu validasi eksternal, mana menunjukkan stabilitas yang sangat baik. Fitur saturasi warna dan tekstur terbukti kuat membedakan nodul jinak dan juga ganasnya. Selanjutnya ada jurnal 4, sini ada AI based recognition of facial and micro expression for diagnosis of mental and neurological disorder to systematic review. Nah, ditulis oleh Sarah Ghaffar Faraji pada tahun 2025. Sini membahas kasus penggunaan teknologi artificial intelligence yaitu AI dalam menganalisis ekspresi wajah dan mikroekspresi untuk mendiagnosis gangguan mental dan neurologis seperti autisme, depresi, dan kecemasan. Dataset ini tinjauan sistematis yang membedah 36 artikel relevan terpilih dari tahun 2021 hingga 2025. Data input dari literatur meliputi citra wajah, video, EEG, hingga fMRI. Metodenya itu evaluasi kajian literatur terhadap keefektifan algoritma yang dominan digunakan, seperti Convolutional Neural Network yaitu CNN, Transfer Learning, dan pendekatan Hybrid Deep Learning. Nah, sini evaluasinya yaitu analisis rekapitulasi metrik performa, itu operasi, F1 score, dan AUC, itu serta penilaian kualitas metodologi dan risiko bias menggunakan instrumen JBI dan Newcastle Ottawa Scale itu NOS. Nah, di mana hasil dari jurnal ini itu mayoritas model AI menggunakan kinerja diagnostik yang sangat tinggi dengan tentang akurasi 80,5% hingga 99,9%. Nah, rata-ratanya sekitar 93%. Tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya standarisasi protokol, bias demografis, kebudaya, dan perlunya integrasi multimodal. Selanjutnya jurnal kelima, sini SR Fable, itu a landmark based dataset and multimodal emotion recognition framework for digital robot interaction. Nah, ditulis oleh Patrick Ribeiro et al. Pada tahun 2025. Nah, kasus ini membahas pengenalan kondisi emosional anak-anak dalam konteks interaksi manusia dengan robot. Dataset ini ada ISR Fable yang baru dibuat. Nah, yaitu ada 88 anak dengan 450 sequence. Data dikumpul dengan strategi privasi preserving menggunakan ekstraksi koordinat landmark alih-alih raw image. Nah, metodenya ini pendekatan multimodal Rowlet Fusion. Pengenalan wajah menggunakan model berbasis GRU pada 2D landmark, sedangkan postur tubuh menggunakan algoritma random forest pada sudut sendi 3D landmark. Keduanya digabungkan dengan logistic regression. Nah, evaluasinya akurasi, klarifikasi, dan nilai F1 score untuk 7 kelas emosi dengan komparasi antara unimodal yaitu wajah saja atau tubuh saja dan multimodal. Hasilnya model multimodal sukses meraih akurasi 72,53% secara signifikan. Nah, itu melampaui formula model tunggal yang hanya memakai wajah itu sekitar 61,54% atau tubuh saja itu sekitar 39,47%. Hal ini membuktikan pentingnya isyarat postur tubuh sebagai pelengkap informasi tekstur wajah. Nah, jurnal yang terakhir, sini ada analysis and comparison of machine learning based facial expression recognition algoritma. Nah, sebenarnya ditulis oleh Yuelong Li, Zhang Yizhou, Guan Dongfeng, dan Hong Jun Li pada tahun 2025. Kasus ini membahas tinjauan komparatif algoritma pengenalan ekspresi wajah FAIR berbasis machine learning tradisional dengan deep learning di lingkungan nyata. Nah, di sini ada 4 dataset publik skala besar yaitu AffectNet, FAIR Plus, FAIR 2013, dan RAFDB. Nah, metodenya itu perbandingan langsung yaitu 12 metode, 4 metode ML termasuk GLCM, SVM, HGSVM, dan 8 model di DL termasuk ResNet, IGN, dan Poster. Nah, evaluasinya di sini itu akurasi rata-rata pada validation set, kompleksitas parameter komputasi, dan kemampuan pengenalan per kategori emosi. Hasil sini DL unggul signifikan, yaitu model Poster tertingginya itu sekitar 76%, HGSVM itu terbaik di kategori ML itu sekitar 50%, emosi kontep yaitu meremehkan paling sulit diklarifikasikan di semua modelnya. Oke, lanjut sini ada skenario eksperimen dan evaluasi. Nah, sini pertama ada
teknik preprocessing dan pembagian data. Nah, dataset utama itu Subnetver 2013 yang terdiri dari 14 ekspresi emosi, yaitu happy, sad, surprised, dan angry. Nah, data dibagi ke dalam directory training dan testing, yaitu sesuai dengan struktur aslinya. Di sini ada ekstraksi fiturnya, yaitu GLCM, di mana fitur diekstraksi pada 4 sudut berbeda, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Untuk mendapatkan 4 properti utamanya, yaitu kontras, homogenitas, energi, dan korelasi. Selanjutnya sini ada people line processing-nya, di mana tahap pertama itu konversi citra ke grayscale, yaitu untuk mengubah gambar berwarna menjadi warna putih, hitam putih. Nah, selanjutnya tahap kedua itu resize citra menjadi 48 kali 48 pixel, di mana itu menyamakan seluruh gambarnya. Tahap ketiga itu normalisasi nilai pixel ke rentang skala. Itu 0 dan 1 itu nilai pixel aslinya berada di rentang 0 hingga 255. Nah, selanjutnya ada tahap keempat itu kuantifikasi citra. Itu level, di mana itu menyederhanakan rentang warna abu-abu ke dalam beberapa level, yaitu misalnya level 8 atau level 16. Oke, selanjutnya sini ada deskripsi model yang digunakan pada 6 skenario eksperimen, yang mana dievaluasi secara sistematis berdasarkan kombinasi ini, yaitu ada 3 level kuantitasi, itu level 8, level 16, dan level 13. Itu dikali dengan 2 strategi agregasi, itu min mendapatkan vektor 4D dan concat mendapatkan vektor 16D. Algoritma dan konfigurasinya, sini ada algoritma logistic regression, dan sedangkan konfigurasinya itu ada max iteration itu 1000, multiclassnya itu alpha, terus submax, regulasinya itu ada L2, itu ada random state-nya itu 42. Pencegahan data leakage itu ada standarisasi fiturnya itu menggunakan standar scalar yang di-fit secara ketat hanya pada data trainingnya. Oke, yang terakhir di sini ada metode evaluasi dan ukuran kinerjanya, yaitu kinerja agregat. Itu akurasi itu digunakan untuk membandingkan persentase prediksi yang benar atas skenario secara global. Jadi di sini ada kinerja per kelasnya, itu ada presisi, Vickel, F1 score. Nah, di sini untuk mengidentifikasi ketimpangan atau disparitas kinerja pada masing-masing kelas emosinya. Selanjutnya saya ada analisis kesalahannya. Itu adalah convention metricnya, dimana untuk memajakan dan memvisualisasikan pasangan kelas ekspresi yang paling sering membingungkan model. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Syura Abduliarta dengan akronim 004 akan melanjutkan terkait dengan implementasi dan evaluasi dari model yang telah kami buat. Nah, sebelum itu kita akan coba mereview pipeline yang sudah kami rancang, yaitu yang pertama, sistem akan membutuhkan dataset sebagai inputan, lalu kita lakukan pre-processing mulai dari meng-grayscale-kan. Nah, meskipun dataset sudah grayscale, tapi kita pastikan lagi bahwa memang benar data yang akan masuk ke dalam model itu sudah grayscale. Nah, selanjutnya kita lakukan resize ke resolusi 48 kali 48 pixel. Nah, semua data disimpan, lalu kita normalisasikan ke dalam bentuk binarisasi dengan hasil data yaitu bertipe float 32. Nah, setelah itu kita kuantisasi ke dalam level-level tertentu, di mana kita akan melakukan eksperimen mulai dari level 8 sampai 32. Nah, selanjutnya setelah pre-processing selesai, kita mengekstrak fitur tekstur, yaitu dengan menggunakan GLCM. Nah, kita ekstrak berdasarkan 4 sudutnya, mulai dari 0 derajat sampai 135 derajat. Nah, setelah itu kita ekstrak fitur-fitur tekstur dari GLCM tersebut, mulai dari kontrasnya, homogenitinya, energi, dan correlation-nya. Nah, setelah fitur tekstur kita dapat, kita lakukan agregasi fitur. Kita akan melakukan eksperimen di mana yang pertama adalah agregasi min, yang dimana akan menghasilkan 4 dimensi vektor, lalu ada agregasi concat yang akan menghasilkan 16 dimensi vektor. Dikarenakan kami itu hanya mengambil 4 fitur tekstur, yaitu mulai dari kontras sampai dengan correlation. Nah, setelah data dan ekstraksi fitur siap, maka dilakukan standar scalar untuk memastikan bahwa seluruh data itu sesuai di rentang yang sama. Selanjutnya, baru setelah semuanya siap, data sudah siap, kita masukkan ke dalam model, yaitu dengan menggunakan model logistic regression. Nah, itu akan menghasilkan label emosi mulai dari angry, happy, sad, maupun surprise. Nah, kalau ke dalam notebooknya yang telah kami buat, yaitu yang pertama dilakukan adalah load dataset dan juga pre-processing. Nah, di mana sebelumnya kita setup terlebih dahulu dan import dari library yang kita butuhkan, di mana yang terpenting itu ada di scikit image untuk kita mendapatkan GLCM-nya atau ekstraksi fitur teksturnya, dan scikit-learn untuk model dari logistic regression-nya. Nah, setelah semua variabel dan library siap, kita lakukan load dataset dan pre-processing. Nah, load dataset kita untuk memastikan bahwa dataset yang telah kita gunakan atau yang akan kita gunakan itu telah sesuai dengan aturan machine learning, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Di mana kami menggunakan 8.000 gambar untuk data training dan 2.000 gambar untuk data testing. Nah, setelah semua di-load, kita lakukan pre-processing mulai dari kita lakukan grayscale terlebih dahulu. Lalu setelah di grayscale kita recess dengan menggunakan image recess, dan di sini kita recess sesuai dengan aturan yang sama, yaitu 48 kali 48. Setelah itu baru kita simpan ke dalam array dan kita normalisasi ke dalam bentuk biner atau binarisasi 0 sampai 1. Nah, setelah pre-processing selesai, data disimpan dan kita lanjut untuk mengekstraksi dari GLCM-nya atau ekstraksi fitur teksturnya. Nah, GLCM kita ekstrak, di mana kita menggunakan library dari scikit image, di mana mengekstraknya itu ada pada bagian ini, yaitu kita memanggil function Grecometrix untuk mendapatkan ekstraksi dari fitur tekstur GLCM-nya. Nah, setelah semuanya didapat, baru kita lakukan agregasi dan mengekstrak fitur-fitur yang kita perlukan.
Nah, untuk agregasi sendiri kita menggunakan eksperimen, yaitu ada agregasi yang min dan concave. Nah, untuk min sendiri itu akan merata-ratakan dari hasil ekstraksi fiturnya dan akan menghasilkan 4 dimensi karena kita hanya mengambil 4 fitur, yaitu ada kontras, homogeneity, energi, dan correlation. Nah, kalau concave itu akan menghasilkan 16 dimensi dikarenakan ada 4 fitur dan ada 4 sudut dari GLCM. Nah, setelah ekstraksi fitur didapat, kita lakukan beberapa visualisasi untuk menggambarkan bagi kami sendiri untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya teknik kuantisasi dan levelisasi dan GLCM itu dilakukan. Nah, setelah semua didapat, kita lanjut ke bagian di mana semua dari ekstraksi fitur telah didapatkan. Nah, setelah itu kita lakukan beberapa visualisasi untuk menggambarkan sebenarnya bagaimana sih visualisasi dari fitur-fitur yang ada, dan setelah itu kita masuk ke tahap memasukkan data tersebut ke dalam model logistic regression. Nah, setelah semua data siap, maka data tersebut dimasukkan ke dalam model logistic regression yang kita import dari scikit-learn, di mana modelnya terdapat di sini. Kita masukkan dan import logistic regression dengan random state 42 dan max iter itu sebanyak 1000 kali. Nah, setelah semuanya didapat, semuanya akan disimpan dan menghasilkan beberapa evaluasi. Nah, sebelum itu kita lakukan beberapa skenario, yaitu ada 6 skenario. Yang pertama itu adalah level 8 dengan agregasi min, lalu ada level 8 dengan agregasi concave, sampai dengan level 32 dengan agregasi concave. Dan dari sini kami mendapatkan bahwa akurasi tertinggi itu ada di level 8 dengan agregasi concave. Dan setelah semua itu dilakukan, kita melakukan evaluasi dari hasil training dan testingnya, di mana di sini kita melakukan evaluasi mulai dari mengambil nilai precision, recall, dan juga advance score dari masing-masing fitur atau label emosinya, mulai dari angry, happy, sad, dan surprise. Lalu kita evaluasi menggunakan akurasi juga, dan yang terakhir kita mengevaluasi dengan menggunakan confusion matrix untuk menghasilkan untuk memvisualisasikan sebenarnya label atau fitur mana sih yang paling lemah untuk diprediksi dan yang mana yang paling kuat untuk diprediksi. Baik, di sini saya ingin melanjutkan untuk terkait analisis kritis yang terdapat pada studi kasus satu kami, yaitu yang pertama, apakah GLCM cukup untuk membedakan emosi? Di mana yang kita lihat pada hasil analisis dan yang kita sudah visualisasikan, metode GLCM tidak cukup untuk membedakan emosi wajah karena akurasi maksimalnya hanya mencapai 38,61%. Nah, bukti nyatanya lihat jelas pada tingginya angka salah tebak di heatmaps berwarna orange, terutama pada kelas angry yang hanya dapat memprediksi dengan benar sebesar 24,5%. Nah, di sini kami mengindikasikan algoritma GLCM hanya mampu membaca tekstur kulit semata, namun gagal untuk menangkap geometri wajah seperti lengkungan bibir atau kerutan alis yang menjadi kunci paling utama dalam mengenali sebuah ekspresi. Baik, yang kedua, emosi mana yang paling sulit diprediksi dan mengapa? Pada hasil analisis dan data yang telah kita visualisasi, emosi yang paling sulit diprediksi adalah marah atau angry. Nah, buktinya bisa dilihat langsung pada tabel confusion matrix bagian proporsi per kelasnya, di mana pada baris aktual, angry, model justru lebih sering keliru menebak menjadi ekspresi surprise, di mana ekspresi surprise ini sebesar 27,42%, atau seringkali juga menebak keliru, di mana ekspresinya menjadi set, yaitu 24,26%. Nah, di mana persentase error surprise ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tebakan benar sendiri yang hanya 24,46%. Nah, kesalahan ini terjadi karena tekstur kerutan wajah saat marah terbaca sangat mirip dengan saat sedih atau terkejut, sehingga algoritma GLCM gagal memberikan secara faktual. Yang ketiga, ukuran parameter GLCM. Apa yang terjadi jika level kuantifikasi diubah menjadi 8, level 8, level 16, dan juga level 32? Pada saat kita analisis dan juga kita visualisasikan datanya, pada saat kita mengubah level kuantifikasi ini tidak menjamin untuk meningkatkan akurasinya. Karena dari hasil eksperimen kami, performa tertinggi justru dicapai pada level 8 concave yang paling sederhana, yaitu sebesar 38,61%. Nah, ini dibuktikan dengan grafik garis yang mendasar. Sini kami mengindikasikan penyebab utama mengapa hal ini terjadi, karena kemungkinan model memasukkan resolusi hingga level 32 akan membuat matriks menjadi lebih renggang, sehingga model gagal berfokus pada fitur wajah dan justru ikut memproses gangguan cahaya sehingga menimbulkan noise yang tidak relevan. Dan yang keempat, keterbatasan model linear. Apakah hubungan fitur dan emosi bersifat linear? Di sini setelah kita analisis dan juga kita visualisasikan datanya antara kontras versus homogeneity, kontras versus energi, kontras versus correlation, homogeneity versus energi, homogeneity versus correlation, dan juga energy versus correlation, hubungan antara fitur GLCM dan emosi ini tidak bersifat linear karena hampir semua scatterplot menunjukkan titik-titik data antara kelas emosi saling bertumpuk sangat rapat atau mengalami overlap yang sangat besar. Di sini kami mengindikasikan model logistic regression ini hanya mampu memisahkan antar kelas menggunakan garis pemisah lurus, namun gagal membedakan data klasifikasi emosi wajah yang kondisinya sudah terbukti sama sekali tidak linear secara bawah. Yang kelima, yaitu error analysis, yaitu berupa gambar salah yang diklasifikasikan, di mana setelah kita analisis dan kita coba-coba, model rentan mengalami kesalahan klasifikasi akibat gangguan visual pada gambar. Nah, contohnya seperti pada percayaan yang ekstrim, pose yang tidak frontal, atau ekspresi yang ambigu. Nah, contohnya di sini ada yang gambar hasilnya happy, namun diprediksi set dengan tingkat keyakinannya 29,11%. Kemudian di sini ada yang
seharusnya true-nya gambar aslinya adalah marah atau angry, namun diprediksi happy dengan tingkat keyakinannya yaitu 29,21%. Kemudian di sini ada true-nya yaitu sad atau gambar sedih, namun diprediksi happy dengan tingkat keyakinannya 33,34%. Serta gambar-gambar yang lain yang keliru untuk menebak ekspresi lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini saya Syura Abduldiarta dengan akhiran NIM 004 akan melanjutkan kembali terkait dengan eksperimen tambahan, yaitu kita melakukan hipotesis di mana bagaimana kalau kita mengimplementasikan fitur geometri wajah dan juga menggunakan model SVM menggantikan dari logistic regression. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, kita akan evaluasi apakah fitur geometri wajah itu dapat berdampak dan selanjutnya apakah fitur geometri wajah yang digabungkan dengan model SVM itu akan berdampak. Nah, yang pertama untuk dari implementasinya yaitu di mana kita akan mengekstrak fitur geometri wajah terlebih dahulu yang telah sebelumnya didapatkan fitur tekstur dari GLCM-nya. Nah, untuk ekstraksi fitur wajahnya sendiri, di mana kami melakukan beberapa ekstraksi dari geometrinya. Yang pertama adalah eye ratio, di mana kita mengestimasikan keterbukaan dari mata dari gambarnya. Lalu ada fitur yang kedua yaitu mode ratio, di mana lebar efektif dari mulut atau dari zona mulut dari gambarnya. Yang ketiga yaitu brow height, di mana ini adalah tingkat relatif dari alis yang ada pada gambarnya. Selanjutnya fitur yang keempat yaitu visimetry, di mana kita akan mengekstrak korelasi antara sisi kanan dan sisi kiri. Lalu fitur yang kelima dan keenam yaitu edge distance, mulai dari yang upper dan juga lowernya. Lalu ada fitur yang ketujuh yaitu vertical gradient, yaitu distribusi intensitas atas dan juga bawahnya. Lalu fitur yang terakhir dari geometri wajah ini yaitu pixel var ratio. Nah, jadi dari geometri wajah kita menghasilkan 8 dimensi fitur baru, dan jadi total nanti akan terdapat dari 16 dimensi yang dari level 8 konkatenasi digabungkan dengan 8 dimensi hasil geometri wajah, jadi menghasilkan 24 dimensi vektor. Nah, itu dimasukkan dan kita akan gunakan ke dalam model logistic regression dan juga SVM. Nah, di mana seperti ini pipeline-nya, di mana setelah semuanya didapat, di sini kita mengekstrak model yang pertama adalah model A yang kita lakukan eksperimen sebelumnya tanpa geometri wajah dan juga tanpa model SVM. Model yang kedua yaitu dengan GLCM, geometri dan juga masih menggunakan logistic regression. Nah, model yang ketiga baru menggabungkan antara GLCM, geometri dan juga menggabungkan model dari SVM itu sendiri. Nah, model SVM yang kita gunakan yaitu dengan kernel RBF dapat menangkap hubungan non-linear. Jadi, setelah kami lihat bahwa model dari linear itu sekiranya tidak cukup untuk memprediksi dari data yang tumpang tindih dari hasil ekstraksi fitur tekstur GLCM-nya. Jadi, kita melakukan percobaan dengan menggunakan SVM dengan hubungan non-linear. Nah, kita bangun semuanya dan kita ekstraksi semuanya sampai menghasilkan 3 model tersebut yang nantinya kita hasilkan beberapa prediksinya dan akurasinya. Nah, di mana akurasi tersebut dan evaluasi tersebut dilakukan persis seperti model sebelumnya, yaitu dengan menggunakan precision, recall, F1 score, dan akurasi, serta dilengkapi dengan confusion matrix. Baik, itu saja, dan untuk analisis lebih dalam, hasil dari yang kami dapatkan terkait dengan implementasi model yang terbaru ini, atau model tambahan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini sebagai eksperimen tambahan, kami membandingkan 3 model untuk menguji efektivitas penambahan fitur geometri wajah pada penggunaan algoritma SVM. Yakni yang pertama ada model A dengan GLCM dan juga logistic regression yang menghasilkan akurasi sebesar 38,61%. Lalu pada model B ditambahkan lagi 8 fitur geometri wajah dan akurasi berhasil meningkat sekitar 4% sehingga menjadi 42,60%. Lalu selanjutnya pada model C, kami mempertahankan fitur tersebut tapi mengganti logistic regression menjadi SVM sehingga model C ini menjadi yang terbaik dengan akurasi tertinggi mencapai 46,79%. Menariknya, fitur yang diekstrak secara manual ini tidak hanya meningkatkan performa tetapi juga sangat efektif mencegah overfitting. Terbukti dari jarak akurasi train test yang hanya sekitar 4%. Kesimpulannya, kombinasi fitur geometri dan SVM jelas terbukti meningkatkan performa klasifikasi meskipun batas maksimal akurasi untuk pendekatan manual tanpa deep learning ini masih berada di bawah 50%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Titania dengan NIM 049 akan lanjut mendemonstrasikan hasil sistem kami yaitu klasifikasi emot wajah yang bernama raut muka. Jadi, ini adalah UI ketika user mengakses sistem kami. Di mana di sini ada model A, B, dan C yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan ada button untuk mengupload gambar serta ada sidebar di mana kita bisa memilih model yang akan kita gunakan untuk memprediksi klasifikasi emosi wajah. Jadi kita langsung saja untuk mengupload gambar. Di sini kita coba untuk mengupload gambar surprise. Jadi setelah kita mengupload gambar akan terlihat hasil prediksi model yang terbaik yaitu model C. Kita bisa lihat di sini bagaimana model akan melakukan beberapa tahap seperti mendeteksi wajah atau face detection, lalu mengcrop wajah dan memberikan padding sebesar 10%,
dan menerapkan grayscale pada matriks 48x48 dan menerapkan kuantisasi level 8. Lalu kita bisa lihat juga di sebelah kanan, ini ada fitur GLCM dengan 16 dimensi dan concat sebesar dan level 8. Kita bisa lihat kontras dari level 0 derajat, lalu derajat 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat, dilanjutkan dengan homogenitas, energi, dan correlation. Lalu di bawahnya kita bisa melihat fitur geometri wajah 8 dimensi karena ini menggunakan model C. Lalu ada bagaimana dengan aeration, mount ration, dan yang lainnya. Lalu kita bisa melihat detail pipeline dan heatmap GLCM. Bisa terlihat GLCM pada 4 sudut dan terdapat fitur geometri wajah yang diekstrak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di UI ini terdapat model yang kita bisa pilih dan terlihat distribusi probabilitas model setiap model. Jadi kita pilih model B, akan terlihat probabilitas model B, dan ketika kita akan berubah menjadi distribusi probabilitas di model A. Dan di sini juga ada perbandingan antara model A, B, dan C. Lalu di sini ada hasil dari prediksi modelnya, yaitu sebesar 70,9% dengan model sangat yakin. Mungkin kita coba dengan gambar yang lain, yaitu ketika menggunakan set, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa model ini masih belum terlalu akurat, karena ketika kita mengupload beberapa ekspresi seperti ini, set bisa ditebak oleh model, yaitu surprise. Namun dengan confidence score sebesar 36,0% dengan warning model ragu-ragu dan probabilitas tersebar merata. Lalu kita bisa coba dengan ekspresi wajah lain seperti happy. Ini happy dengan hasil prediksi yang kurang juga bagus dengan persentase 34,4%. Lalu kita coba yang terakhir dengan ekspresi yang paling sulit ditebak, yaitu angry. Di sini model salah menebak, yaitu memprediksi set dengan confidence score sebesar 37,3%. Baik, berdasarkan implementasi kelompok kami, dapat kami simpulkan penelitian ini telah mengimplementasikan dan mengevaluasi secara kritis pipeline klasifikasi emosi wajah berbasis fitur tekstur GLCM dan logistic regression pada dataset FER 2013 subset 4 kelas. Dari 6 skenario yang diujikan, konfigurasi 8 concat memberikan kinerja terbaik dengan akurasi tes 38,61% dan tidak menunjukkan indikasi overfitting gap sebesar minus 0,0136. Berdasarkan 6 analisis yang terdiri dari 5 jawaban wajib dan 1 tambahan, menghasilkan temuan utama sebagai berikut. Pertama, GLCM tidak cukup sebagai representasi tunggal untuk FER liar, dengan akurasinya 38,61%, jauh di bawah CNN. Kedua, kelas angry adalah yang paling sulit diprediksi dengan F1 sama dengan 0,28 karena overlap tekstural yang hampir merata terhadap ketiga kelas lainnya. Sedangkan kelas surprise justru paling mudah dikenali dengan F1 sama dengan 0,52. Karena ini kontras yang konsisten lebih tinggi pada hampir semua sudut GLCM. Ketiga, level kuantisasi L sama dengan 8 adalah optimal untuk gambar 48x48. Nilai lebih tinggi justru menurunkan kinerja akibat matriks sparsity. Keempat, logistic regression mengalami underfitting karena distribusi fitur tidak linear separable. Kelima, error analisis mengidentifikasi pencahayaan tidak seragam dan ekspresi subtle sebagai sumber kesalahan utama. Dan keenam, penambahan fitur geometri meningkatkan akurasi sebesar 3,99 poin dan SVM RBF menambahkan 4,19 poin, lebih lanjut tanpa overfitting gap sama dengan 4,14%. Temuan-temuan tersebut konsisten dengan tinjauan empiris yang telah dipaparkan pada bagian 3, batas kinerja GLCM sebagai fitur tunggal pada FER nilai berada pada kisaran 30-55%. Pasangan kelas angry set secara konsisten paling sulit dipisahkan. Dan penggabungan GLCM dengan deskriptor spasial lokal serta classifier non-linear secara empiris meningkatkan akurasi secara signifikan. Untuk pengembangan ke depannya, rekomendasi utama adalah yang pertama mengganti fitur geometri heuristik dengan landmark wajah berbasis MediaPy atau DB. Yang kedua, menerapkan grid search CV untuk mencari hyperparameter SVM optimal. Yang ketiga, melakukan augmentasi data untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Dan yang keempat, mengeksplorasi arsitektur CNN ringan seperti Mobile Net F2 jika akurasi di atas 60% diperlukan. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1.
Terima kasih telah menonton dan